Om Swastiastu. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Perkenalkan, saya dari perwakilan kelompok 4. Nama saya Niade Sri Arita Febriana dengan nomor NIM 2107021032. Dan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Nika Mirawati dengan NIM 2107021034. Baik, di sini saya akan menerangkan keterangan konseptual akuntansi sektor publik, yakni ada 6 materi. Yang pertama, definisi kerangka konseptual akuntansi sektor publik. Yang kedua, tujuan dan peran keterangan konseptual akuntansi sektor publik. Yang ketiga, lingkup keterangan konseptual akuntansi sektor publik. Yang keempat, asumsi akuntansi sektor publik. Yang kelima, implementasi konseptualisasi kualifikasi akuntansi sektor publik. Yang keenam, pengakuan dan pengukuran transaksi publik. Baik, untuk materi pertama akan dibawakan oleh saya, yakni definisi kerangka konseptual akuntansi sektor publik. Kerangka konseptual akuntansi sektor publik merupakan konsep yang mendasari penyesuaian dan pelaksanaan siklus akuntansi sektor publik. Konsep ini meliputi perencanaan, penganggaran, relasi anggaran, pengadaan barang dan jasa, pelaporan, audit, serta pertanggungjawaban organisasi sektor publik seperti pemerintahan pusat, pemerintah daerah, partai politik, yayasan, lembaga swadaya masyarakat, dan lembaga peribadian. Kerangka konseptual akuntansi sektor publik adalah acuan dalam mengembangkan standar akuntansi dan solusi atas berbagai hal yang belum diatur dalam standar tersebut. Yang kedua, tujuan dan peran kerangka konseptual akuntansi sektor publik. Kerangka konseptual akuntansi sektor publik disusun dengan berbagai tujuan, yaitu acuan sebagai berikut. Yang pertama, tim penyesuaian standar akuntansi keuangan sektor publik untuk melaksanakan tugas, termasuk tim penyusun standar akuntansi pemerintah. Yang kedua, penyusun laporan keuangan untuk memahami praktek akuntansi menurut prinsip akuntansi yang diterima umum dan standar akuntansi keuangan sektor publik. Yang ketiga, auditor seperti BPK dan KAP untuk memberikan pendapat mengenai apakah laporan keuangan disusun sesuai dengan prinsip akuntansi yang diterima umum. Yang keempat, para pemakai laporan keuangan sektor publik untuk menafsirkan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan yang disusun sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku di sektor publik. Materi ketiga, yakni lingkup kerangka konseptual akuntansi sektor publik. Pembahasan tentang kerangka konseptual akuntansi meliputi yang pertama, rencana publik, yang kedua, penganggaran publik, yang ketiga, relasi anggaran publik, yang keempat, pengadaan barang dan jasa publik, yang kelima, pelaporan sektor publik, yang keenam, audit sektor publik, yang terakhir, pertanggungjawaban publik. Batas ruang lingkup kerangka konseptual akuntansi sektor publik bisa dilihat melalui tabel di atas. Materi keempat, asumsi akuntansi sektor publik, terdiri 6, yaitu kebutuhan masyarakat. Kebutuhan masyarakat ini menjadi asumsi dasar bagi proses perencanaan yang merupakan pintu utama dari serangkaian proses dalam siklus akuntansi sektor publik. Berdasarkan kebutuhan masyarakat ini, perencanaan disusun oleh organisasi sektor publik. Yang kedua, alokasi sumber daya. Alokasi sumber daya
dilakukan dengan mekanisme penganggaran perencanaan yang telah ditetapkan berdasarkan skala prioritas. Akan dilanjutkan dengan proses penganggaran ini merupakan proses alokasi sumber dana bagi seluruh aktivitas yang hendak dilaksanakan dari dokumen perencanaan. Yang ketiga, ketaatan atau peraturan. Rangka aturan atau dasar hukum ini ditetapkan dalam rangka mengukur kebutuhan publik dan alokasi sumber daya yang hendak dilakukan. Perangkat aturan atau dasar hukum organisasi sektor publik ditetapkan berdasarkan kebutuhan organisasi. Sementara mekanisme penyusun dan pengesahan dasar hukum itu ditentukan dengan mekanisme yang telah disepakati oleh organisasi yang bersangkutan. Yang keempat, dasar aktuar. Basis pelaporan keuangan sektor publik di mana pengatur transaksi dan peristiwa lainnya diakui pada saat terjadinya dan bukan pada saat kas atau serta kas diterima atau dibayar, serta dicatat dalam catatan akuntansi di laporan dalam laporan keuangan periode bersangkutan. Yang kelima, kelangsungan organisasi. Demi kelangsungan hidup, organisasi menerapkan dasar-dasar hukum dan aturan organisasi sebagai pedoman dalam menjelaskan organisasi tersebut. Segala aturan yang ada di dalamnya mengatur hal-hal yang mendukung agar operasi organisasi berjalan dengan baik, sehingga kerja atau tujuan organisasi dapat terwujud. Yang keenam, akuntabilitas kinerja. Akuntabilitas kinerja merupakan salah satu kata kunci bagi terwujudnya good governance dalam pengelolaan organisasi publik. Jadi, tidak salah jika sektor akuntansi sektor publik diakhiri dengan proses pertanggungjawaban publik. Proses ini yang menunjukkan inilah keberhasilan sebuah organisasi publik dalam mencapai tujuannya. Selanjutnya yaitu implementasi karakteristik kualitatif akuntansi sektor publik. Kualitas utama laporan keuangan yaitu yang pertama relevan. Unsur-unsurnya yaitu tepat waktu dan nilai prediktif dan nilai umpan balik. Yang kedua, keandalan. Unsur-unsurnya itu keterujian, penyajian jujur dan kelengkapan, dan netralitas. Yang ketiga ada kualitas sekunder. Komparabilitas mendeskripsikan kegunaan metode ini sama dari waktu ke waktu dengan penyajian yang tetap. Prinsip konsistensi menjelaskan bahwa metode akuntansi tidak dapat diubah lagi setelah diadopsi. Yang keempat ada pertimbangan biaya dan manfaat. Pertimbangan biaya dan manfaat dikenal sebagai keterbatasan pervasif. Informasi akuntansi keuangan akan dicari jika manfaat yang diperoleh dari informasi tersebut melebihi biayanya. Yang terakhir yaitu ada materialitas. Materialitas dipandang sebagai ambang pengakuan. Pada dasarnya, materialitas adalah pertimbangan yang harus diberikan atau tidak tentang informasi yang signifikan dan berdampak besar terhadap keputusan yang diambil. Dalam implementasi karakteristik kualitatif akuntansi sektor publik, yang pertama ada kualitas perencanaan publik. Penentu kualitas perencanaan yang utama adalah standar kualitas perencanaan yang bisa berwujud sebuah formulir standar yang berisi tentang referensi terhadap standar yang berlaku, prosedur, dan pedoman penggunaan sistem kualitas output organisasi. Standar kualitas ini terdiri dari yang pertama, keterangan mengenai kegiatan organisasi, yang kedua, kerangka kerja kriteria input dan output, dengan membuat referensi terhadap standar utama serta petunjuk yang digunakan dalam melakukan kegiatan organisasi. Yang ketiga ada pengesahan atau persetujuan pihak terkait atau kelompok pendukung. Dan yang keempat, perencanaan review jaminan kualitas secara formal. Dalam kualitas perencanaan publik, ada outcome perencanaan publik.
yaitu dari aspek perencanaan, organisasi sangat membutuhkan perencanaan yang berkualitas, bervisi strategi, dan mampu berpikir strategi, serta memiliki moral yang baik sehingga dapat mengelola organisasi dengan baik. Selanjutnya yaitu karakteristik kualitatif dari kualitas output perencanaan publik. Yang pertama dapat dipahami. Karakteristik utama dokumen perencanaan publik adalah kemudahannya untuk dipahami oleh pelaksana. Karena itu, pelaksana diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai tentang aktivitas perencanaan. Yang kedua, relevan. Materi dokumen perencanaan publik harus relevan untuk memenuhi kebutuhan pelaksana perencanaan. Dokumen perencanaan memiliki kualitas yang relevan apabila dapat mempengaruhi keputusan pelaksana dalam menilai peristiwa masa lalu dan masa kini atau memperkirakan masa depan. Selanjutnya ada kualitas penganggaran publik, yaitu outcome penganggaran publik. Dalam dokumen penganggaran pembangunan pemerintah daerah, yaitu contoh organisasi sektor publik menghasilkan dokumen seperti yang pertama, Rencana Kerja Anggaran atau RKA, SKPBD, yang kedua Raperda RAPBD, yang ketiga Nota RAPBD, yang keempat Perda APBD, dan yang kelima Surat Keputusan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD. Selanjutnya, karakteristik kualitas output penganggaran publik, yang merupakan ciri khas kualitas output penganggaran publik, sebagaimana karakteristik kualitatif informasi dalam akuntansi sektor publik, terdapat satu karakteristik kualitas output penganggaran publik, yaitu dapat dibandingkan. Pelaksana anggaran harus dapat membandingkan penganggaran organisasi antar periode untuk mengidentifikasi kecenderungan, posisi, dan kinerja organisasi. Selanjutnya yaitu kualitas realisasi anggaran publik. Outcome realisasi anggaran publik dibagi menjadi 5, yaitu yang pertama, pengembangan kasus usaha. Pendekatan pengelolaan berbasis kegiatan akan memungkinkan pengelola organisasi melihat seberapa besar ketidakefisienan biaya operasi dan hasil atau outcome yang berkualitas rendah. Yang kedua, menentukan prioritas. Sumber daya yang paling terbatas dalam organisasi adalah pengelola organisasi. Dengan keterbatasan tersebut dibutuhkan perbaikan inisiatif dan peningkatan dampak proses terhadap personel organisasi. Yang ketiga, menyediakan pembenaran biaya. Untuk menjalankan pengelolaan kualitas secara total, organisasi sering mengeluarkan biaya investasi di depan. Yang keempat, ada menemukan manfaat. Model ini menyediakan informasi tentang unsur-unsur sumber daya kegiatan. Yang kelima, mengukur kinerja untuk perbaikan yang sedang berlangsung. Dalam elemen ini, pengelolaan berbasis kegiatan fokus secara berangsur-angsur menekan biaya, meningkatkan kualitas, dan siklus waktu kegiatan serta proses individual. Selanjutnya, karakteristik kualitatif kualitas output realisasi anggaran publik, yaitu yang pertama, dapat dipahami. Proses realisasi anggaran harus mudah dipahami oleh publik, artinya dokumen realisasi anggaran harus mudah diakses dan dipahami. Yang kedua, terandalkan. Informasi realisasi anggaran publik akan bermanfaat jika bersifat handal. Informasi akan memiliki kualitas yang andal jika bebas dari pengertian yang menyesatkan, kesalahan yang material, dan dapat diandalkan oleh para pemakainya. Selanjutnya yaitu kualitas pengadaan barang dan jasa publik. Outcome pengadaan barang dan jasa publik memiliki beberapa tahapan pengadaan barang dan jasa, yaitu yang pertama, pengumpulan informasi. Jika konsumen potensial tidak mempunyai hubungan dengan fungsi penjualan atau pemasaran penyedia produk dan jasa yang dibutuhkan, maka penting untuk mencari penyedia yang dapat memenuhi permintaan tersebut. Yang kedua, hubungan penyedia. Ketika satu atau lebih penyedia yang sesuai telah diidentifikasi, permintaan kuotasi, permintaan proposal, permintaan informasi, atau permintaan tender dapat iklankan atau kontak secara langsung dapat dilakukan dengan penyedia. Yang ketiga, review latar belakang. Referensi atas kualitas produk atau jasa telah dikonsultasikan dan beberapa persyaratan untuk menindaklanjuti pelayanan termasuk instalasi, pemeliharaan, serta penjaminan telah diteliti.
Yang keempat, ada negosiasi. Negosiasi dilakukan dan harga, ketersediaan, serta penyesuaian kemungkinan dilakukan. Penyajian skedul yang telah dinegosiasikan dan kontrak untuk mendapatkan produk atau jasa telah dilengkapi. Yang kelima, ada pemenuhan. Persiapan pengiriman dan pembayaran atas produk atau jasa telah diselesaikan sesuai kontrak. Instalasi dan pelatihan dapat juga diikutsertakan. Yang keenam, ada konsumsi, pemeliharaan, dan penyelesaian. Selama fase ini, organisasi mengevaluasi kinerja produk atau jasa dan berbagi jasa pendukung yang menyertainya. Yang ketujuh, ada pembaharuan, yaitu ketika produk atau jasa telah dikonsumsi atau diselesaikan, kontrak berakhir, atau ketika produk atau jasa dipesan kembali, pengalaman organisasi dengan produk atau jasa direview. Selanjutnya, ada karakteristik kualitatif kualitas output pengadaan barang dan jasa. Yang pertama, dapat dipahami. Karakteristik utama kualitas informasi yang ada dalam proses pengadaan barang dan jasa adalah kemudahannya untuk dipahami publik atau penyedia barang dan jasa. Yang kedua, terandalkan. Agar bermanfaat, informasi juga harus handal. Informasi memiliki kualitas yang handal jika bebas dari pengertian yang menyesatkan, kesalahan yang material, dan dapat diandalkan oleh para pemakainya. Selanjutnya yaitu kualitas pelaporan sektor publik. Outcome pelaporan sektor publik. Berdasarkan renggamnya, outcome laporan keuangan sektor publik terdiri dari yang pertama, laporan posisi keuangan atau neraca. Laporan posisi keuangan atau disebut juga dengan neraca ataupun laporan aktiva dan kewajiban adalah laporan keuangan yang menyajikan posisi aktiva, utang, dan ekuitas pemilik pada satu saat tertentu. Yang kedua, laporan kinerja keuangan atau laporan surplus defisit. Laporan kinerja keuangan atau disebut juga dengan laporan pendapatan dan biaya. Laporan surplus defisit, laporan operasi atau laporan laba rugi adalah laporan keuangan yang menyajikan pendapatan biaya selama satu periode tertentu. Selanjutnya yang ketiga, laporan perubahan aktiva atau ekuitas neto. Laporan perubahan aktiva atau ekuitas neto dari suatu organisasi di antara dua tanggal pelaporan menggambarkan peningkatan atau penurunan kekayaan berdasarkan prinsip pengukuran tertentu yang diadopsi dan harus diungkapkan dalam laporan keuangan. Yang keempat ada laporan arus kas. Laporan arus kas menyajikan informasi tentang penerimaan dan pengeluaran kas selama satu periode tertentu. Dan yang kelima, kebijakan akuntansi dan catatan atas laporan keuangan. Catatan atas laporan keuangan organisasi harus yang pertama, menyajikan informasi mengenai dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan akuntansi khusus yang dipilih serta diterapkan pada transaksi dan peristiwa penting lainnya. Yang kedua, mengungkapkan informasi yang diwajibkan oleh standar akuntansi keuangan. Dan yang ketiga, menyediakan informasi yang tidak disajikan pada laporan keuangan, namun persyaratan penyajian wajar tetap diterapkan. Kebijakan akuntansi yang dapat dipertimbangkan oleh suatu organisasi untuk disajikan tidak terbatas, seperti yang pertama, pengakuan pendapatan, prinsip-prinsip konsolidasi termasuk organisasi kendalian investasi, pengakuan penyusutan atau amortisasi aktiva berwujud dan tidak berwujud, kapitalisasi biaya dan pengeluaran lain, dan persediaan yang dimiliki untuk dijual. Karakteristik kualitatif pelaporan sektor publik yang pertama dapat diperbandingkan, yaitu pemakai harus dapat membandingkan laporan keuangan organisasi antar periode untuk mengidentifikasi kecenderungan, posisi, dan kinerja keuangan. Selanjutnya, tepat waktu. Jika terjadi penundaan yang tidak semestinya dalam pelaporan, maka informasi yang dihasilkan akan kehilangan relevansinya. Selanjutnya, keseimbangan antara biaya dan manfaat. Keseimbangan antara biaya dan manfaat lebih merupakan kendala pervasif ketimbang karakteristik kualitatif. Manfaat yang dihasilkan harus melebihi biaya penyusunannya. Selanjutnya, keseimbangan di antara karakteristik kualitatif. Dalam prakteknya, keseimbangan atau trade-off di antara berbagai karakteristik kualitatif seringkali diperlukan. Tujuannya adalah untuk mencapai suatu keseimbangan yang tepat di antara berbagai karakteristik guna memenuhi tujuan laporan keuangan sektor publik. Dan yang terakhir, penyajian wajar.
laporan keuangan sering dianggap. Selanjutnya yaitu kualitas audit sektor publik. Outcome audit sektor publik. Kualitas audit terkait dengan sistem kualitas, perencanaan kualitas, pengendalian proses produk, dan catatan asosiasi. Proses kualitas audit merupakan sebuah analisis atas unsur proses dan penilaian secara lengkap, kebenaran kondisi, serta kemungkinan efektivitas. Produk atau outcome kualitas audit adalah penilaian kuantitatif atas kesesuaian karakteristik dokumen yang diminta. Selanjutnya yaitu karakteristik kualitatif kualitas output audit sektor publik. Yang pertama dapat dipahami. Karakteristik utama kualitas informasi yang ada dalam proses audit sektor publik adalah kemudahannya dipahami oleh publik atau pemakai laporan hasil audit. Yang kedua, relevan. Informasi hasil audit sektor publik harus relevan demi memenuhi kebutuhan audit sektor publik. Dan selanjutnya ada keandalan. Agar bermanfaat, informasi audit sektor publik harus handal. Informasi audit sektor publik akan memiliki kualitas yang handal jika bebas dari pengertian yang menyesatkan, kesalahan yang material, dan dapat diandalkan oleh pemakainya. Dan yang terakhir dapat dibandingkan. Pemakai harus Baik, di sini saya akan melanjutkan materi ke-6 yakni pengakuan dan pengukuran transaksi publik. Yang pertama, definisi. Pengakuan dilakukan dengan menyatakan pos tersebut baik dalam kata-kata maupun jumlah uang dan pencantumannya ke dalam laporan posisi keuangan. Yang kedua, faktor yang berpengaruh yakni yang A, probabilitas manfaat ekonomi masa depan. Yang B, ke dalam pengukuran. Yang ketiga, aktiva. Aktiva dilakukan dalam laporan keuangan jika manfaat ekonominya di masa depan atau jasa personalitasnya kemungkinan besar akan diperoleh organisasi. Yang keempat, biaya diakui dalam laporan kinerja keuangan jika penurunan manfaat ekonomi di masa depan yang berkaitan dengan penurunan telah diukur dengan handal. Yang kelima, kewajiban. Kewajiban diakui dalam laporan posisi keuangan jika pengeluaran sumber daya yang memberikan manfaat ekonomi kemungkinan besar akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban. Yang keenam, ekuitas. Ekuitas dapat disubsplikasikan dalam laporan posisi keuangan. Yang terakhir, yakni yang ketujuh, pendapatan. Pendapatan diakui dalam laporan kinerja keuangan jika kinerja manfaat ekonomi di masa depan telah terjadi dan dapat diukur dengan handal. Sekian dari presentasi kelompok kami. Mohon maaf jika ada salah kata. Kami tutup dengan Parama Santi. Om Santi, 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 Om.